Film dibuka dengan menampilkan suasana di sebuah ruang kelas seni, di mana kita diperkenalkan dengan seorang mahasiswi semester akhir bernama Noel. Di mana hari itu dosen seni mereka yang bernama Profesor Rudy meminta mereka melukis dengan objek seorang wanita subur yang tanpa busana. Melihat objek yang diberikan, Noel sempat merasa canggung, terlebih ketika pria tampan bernama Luke beberapa kali ketahuan menatap dirinya. And shading. Let's make life. Di malam harinya, Noel tak sengaja menjatuhkan cat minyak di lukisannya. Di waktu yang sama, ia juga melihat Sky, teman satu apartemennya, sedang bermesraan dengan seorang pria. Di hari berikutnya, Noel memperlihatkan lukisannya pada Profesor Rudy. Namun sayang, Profesor Rudy belum puas dengan usaha Noel. Noel pun diminta berusaha lebih keras lagi. That's not enough. The stages of life. Stages of life. Come on, Noel. Right? Make something ugly. Right? Di saat ia merenung di halaman, Luke menghampiri Noel. Di sana Luke pun meminta Noel datang ke pestanya nanti malam. Really love for you to come. You want to come? Malam itu Noel mengenakan dress terbaiknya. Ia pun mendapatkan pujian dari Sky, sahabatnya, yang mengatakan kalau malam ini Noel begitu seksi. Mendengar kalau Noel diundang oleh pria yang ia taksir, Sky pun sangat mendukung agar Noel segera jadian dengannya. Sky pun memberikan trik jitu untuk meluluhkan seorang pria idaman. Akan tetapi Noel bingung karena ia belum pernah dekat dengan pria manapun seumur hidupnya. It's okay, you don't invite any guys over. I just don't have time. I mean, You're gonna dance with him? I don't think it's really a... Singkat cerita, Noel pun sampai di pesta. Di sana ia disambut oleh Luke yang kemudian mengajaknya berbincang ke sana kemari. Setelah cukup lama berbincang-bincang, Luke pun mengajak Noel ke kamar. Okay. Di sana Luke terlihat mulai merayu Noel dan mendaratkan serangkaian serangan brutal. Noel yang nampak tak mengharapkan kejadian itu pun tentu saja berusaha melawan. Namun apa daya, Luke tak peduli dan terus menyerangnya. Noel pun hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Noel benar-benar merasa terpukul atas apa yang ia alami karena ia baru sadar kalau Luke hanya menganggapnya sebagai pemuas hasrat. Keesokan harinya, Noel masih nampak begitu depresi. Sky yang melihat wajah berbeda Noel mencoba mencari tahu, dan di sanalah Noel menceritakan apa yang Luke lakukan terhadapnya semalam. Sky nampak begitu prihatin dan kasihan atas apa yang Noel alami. Noel kemudian berkata kalau ia akan melaporkan Luke ke pihak kampus. I have to tell someone like school at least. No, listen to me. Di situ Sky pun meminta Noel tak melakukannya karena salah seorang teman yang mengalami perkosaan melapor ke pihak kampus. Namun yang ada, kampus justru malah menyalahkan temannya yang dianggap murahan dan tak bisa menjaga harga diri. I have a friend, and she told the school, slut basically, that she was crazy. No, you're not gonna go to them. Sky meminta Noel melanjutkan hidupnya seperti biasa dan menganggap semua itu hanyalah mimpi buruk. Don't let it ruin the rest of your life. Noel pun akhirnya ke kampus, namun tiba-tiba Luke masuk ke dalam kelas. Noel yang kesal pun akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Karena tak kuat menghadapi kenyataan tersebut, Noel pun menceritakan apa yang ia alami pada seorang psikolog kampus yang bernama Melinda. Namun di situ, Melinda nampak tak percaya dengan apa yang Noel ceritakan. Ia pun mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan Noel juga menginginkan hal tersebut. Dan karena terkesan tak berpihak padanya, Noel pun memilih pergi. How much did you have to drink, Noel? A beer? Are you sure that you said no and that he... Yes. You...
Saat Noel meratapi apa yang ia alami, satu pesan kembali masuk dari Luke yang meminta Noel datang lagi ke rumahnya. Di malam harinya, Noel pun nekat mendatangi Luke. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Luke menyambut kedatangan Noel dengan begitu happy. Melihat tatapan tajam Noel, Luke pun akhirnya bertanya. Di sanalah Noel meminta Luke meminta maaf atas apa yang ia lakukan semalam. I want you to say you're sorry For what? for what happened the other night. I want you to say you're sorry. Luke tak mau meminta maaf karena ia merasa Noel juga menginginkan hal yang sama. Disitulah Noel dengan kesal mengatakan kalau Luke telah memperkosanya. Luke tertawa kencang yang membuat Noel menamparnya. Merasa kecewa, Luke pun meminta Noel pulang saja. Oh, article. Ah, the fuck. You can just leave, alright? Sick of this. Noel mengejar Luke di mana Luke pun marah dan berkata kalau Noel sudah gila. Noel kemudian mendorong Luke yang membuat Luke terlempar ke bawah. Get the fuck out of here. Acting crazy. I'm not crazy! Noel melihat ke bawah dan kaget bukan main saat melihat Luke tewas karena kepalanya bocor. Takut ketahuan, Noel pun buru-buru pulang. Hari berikutnya, polisi sudah memenuhi TKP karena mendapatkan telepon dari teman sekamar Luke. Dan di situ, polisi pun menduga kalau Luke terpeleset. Namun dari histori chat di ponsel Luke, polisi akhirnya mengantongi nama Noel. Sementara itu, Noel yang tiba di kelas seni melihat semua orang sedang membicarakan Luke. Tentu saja, Noel berusaha bersikap biasa, seolah-olah ia tak tahu apa yang telah terjadi. Setelah kelas berakhir, seorang detektif bernama Kennedy menemui Noel. Di sana ia pun bertanya perihal pesan yang Luke kirimkan untuk Noel. Noel pun mengaku memang ia menemui Luke semalam karena Luke ingin berbicara. Saat ditanya apa yang Luke ingin bicarakan, Noel pun mengaku kalau sebetulnya ia tahu kalau Luke hanya ingin mengajaknya bercinta. Tapi Noel kemudian mengaku kalau ia di sana cuma sebentar karena Luke teler akibat rokok oplosannya. I didn't stay long. He was pretty gone. What was he on? Into that sort of thing. Kennedy pun akhirnya memberikan kartu namanya. Setelah itu, Noel pun terlihat pergi begitu saja. Di malam harinya, Noel melihat berita kematian Luke di internet. Tak sengaja sebuah artikel muncul di beranda yang memberitakan 3 pemain football di kampusnya yang bebas dari jeratan hukum setelah melakukan sebuah tindakan perkawasan pada seorang mahasiswi. Excuse me. Disitulah Noel mengetahui identitas si korban. Keesokan harinya, Noel menemui korban yang diketahui bernama Lindsay dan meminta waktu untuk berbicara. Saat mendengar kalau Noel ingin menjadikan pelecehan Lindsay dulu sebagai bahan ujiannya, Lindsay langsung menghindar. Namun setelah Noel berkata kalau ia juga korban, Lindsay pun akhirnya bersedia. Your thesis is about my rapist. Mine too. If I could go back. Di sana Lindsay pun berkisah perihal kekecewaannya pada pihak kampus dan juga pengadilan. Ia syok berat karena pengadilan membiarkan 3 cowok itu bebas. Pengadilan malah menilai Lindsay juga menginginkan hal tersebut. Jadi semua itu tidak bisa dianggap sebuah tindak perkaosan. Lindsay juga mengungkap kalau insiden itu berpotensi membuatnya tak bisa punya keturunan. Selain itu, Lindsay juga menyebut para pria itu belum puas karena ia masih mengundang Lindsay di pesta miras yang diadakan Jumat malam nanti. I got the text. Hey, I'm still on their contact list. You know, I might not be able to have babies. I'm sorry, Lindsay. Noel benar-benar tak bisa berpikir jernih malam itu. Ia masih tak bisa menerima para pria brengsek itu dibiarkan bebas lepas. Sementara si korban terus terpuruk dengan trauma yang sulit disembuhkan.
Keesokan harinya Noel mendatangi sebuah grup yang bernama V-Day yang diisi oleh para mahasiswi. Di sana Noel mendengar banyak sekali kasus pelecehan yang tak ditangani, bahkan si pelaku dibiarkan bebas. Semua berkata para pria brengsek itu pantas diadili. Namun saat Noel bertanya apa yang perlu mereka lakukan, tak ada yang berani berbicara. Bad. And you know what the school did? Nothing happened. It's just a little blip in the time. What if we're not prepared? What if we forgot our... Hari Jumat pun tiba yang bertepatan dengan hari Valentine. Noel pun nekat mendatangi pesta yang diadakan di apartemen para pemain football tersebut. Noel pun masuk di mana ia langsung mencoba memikat salah seorang pemain yang bernama Jeremy. Dengan sedikit basa-basi perkenalan, Jeremy pun mengajak Noel ke kamar. Dalam kondisi yang setengah mabuk, Jeremy mencoba menggerayangi Noel. Noel kemudian memasukkan racun ke dalam minuman Jeremy dan memaksa Jeremy meminumnya. Jeremy pun menenggak minuman tersebut. Ia pun mulai muntah-muntah dan tak butuh waktu lama. Pemuda itu pun langsung tewas di ranjangnya. Setibanya di apartemen, entah kenapa perasaan Noel begitu puas. Dalam suasana hatinya yang dipenuhi semangat berapi-api, Noel menuangkannya dalam sebuah lukisan. Keesokan harinya para polisi sudah memenuhi apartemen Jeremy. Di sana para polisi menduga kalau Jeremy sesak napas karena tersedak muntahannya sendiri. Was he suicidal? No. Due to aspiration of his own vomit. The football players from that rape case last spring. Sementara itu Noel memperlihatkan lukisan yang telah ia buat pada Pak Rudy, di mana semua orang di dalam ruangan tersebut memberikan reaksi positif atas kemajuan yang Noel capai. Sensual and beautiful. And what have you done with Noel? Oh shit. Sepulang kampus, Noel kembali mengintai pemain football lain yang bernama Mason. Melihat kondisi sepi, Noel pun mendorong Mason ke toilet dan merayunya. Noel kemudian menendang organ hidup Mason lalu menjeratnya dengan ikat pinggang. Alhasil tak butuh waktu lama Mason pun tewas. Beberapa saat kemudian detektif Ken kembali ke apartemen dengan niat menginterogasi para penghuninya. Namun hari itu ia malah menemukan Mason yang sudah tak bernyawa. Di tempat lain Noel terlihat mengintai pemain yang satunya yang bernama Connor. Selepas berolahraga, Connor pun mandi. Namun ia tak sadar kalau Noel ada di sana. Noel langsung menghantamkan palu ke kepala Connor. Connor yang masih sadar mencoba melawan balik. Akan tetapi Noel berhasil meraih palunya kembali dan menghantam palu itu ke kepala Connor. Dan Connor pun tewas. Terbunuhnya Connor dengan ciri-ciri adanya unsur pembunuhan membuat polisi menyelidiki kematian dua pemain football sebelumnya. Semua siswa pun mulai diinterogasi termasuk juga Lindsay yang pernah berkonflik dengan tiga pemain tersebut. Namun di situ, Lindsay yang masih kesal tak mau berkomentar apapun. What? Jeremiah Marks and Connor McGinley. Am I a suspect? Not saying that. Just appreciate your help. Saat malam tiba, karena suasana hatinya lagi ceria, Noel meminta salah seorang teman bernama Shane datang dan menikmati makan malam bersama. Dan di sanalah Noel merasakan sesuatu saat bersama Shane. Mereka pun mulai bercumbu, akan tetapi tiba-tiba saja Noel teringat kejadian yang menimpanya. Shane pun bingung karena tiba-tiba saja Noel berubah sangar. Get out. You okay? Get out.
Saat ingin menceritakan apa yang ia alami barusan pada Sky, Noel mendengar tangisan dari toilet. Sky. Hey, Sky. Disitulah Noel kaget saat melihat Sky sedang menangis dengan lengan penuh luka. Saat ditanya, Sky nampaknya enggan menceritakan apa yang ia alami. Ia hanya berkata kalau ia dulu bernama Daisy. Ia mengganti namanya menjadi Sky karena ia ingin melupakan apa yang terjadi di masa lalunya. You know, my name's actually Daisy. A bit. I Hari berikutnya, Noel mencoba mencari informasi dengan kata kunci Daisy Aston. Disitulah ia menemukan sebuah info kalau Daisy alias Sky pernah membatalkan tuntutannya pada seorang pria yang bernama Kelvin Reeve. Namun sayang, Noel tak bisa mengakses informasi itu lebih jauh. Noel kemudian mencoba mencari informasi ke bidang kemahasiswaan, dan dengan alasan sebuah penelitian, petugas itu pun membawa Noel ke gudang arsip. Dan di salah satu kotak, Noel melihat arsip atas nama Daisy. You probably actually shouldn't really look in the files. Tak butuh usaha keras, Noel pun akhirnya mendapatkan arsip tersebut. It's just they go in a certain order. It's okay. I think the tour is done for the day. Di sana Noel pun tersentak saat melihat riwayat Sky yang pernah mendapatkan kekerasan seksual. Namun belum selesai membaca, Sky tiba-tiba muncul. Setelah memberikan surat-surat Noel, Sky pun keluar. Noel pun melanjutkan membaca di mana ia menemukan sebuah fakta di mana psikolog kampus yang bernama Melinda turut memberikan keterangan bahwa Sky mengalami gangguan jiwa. Dan hal itulah yang menyebabkan pengadilan ragu atas semua kesaksian Sky. Hari itu juga Noel mendatangi Melinda. Di sana Noel langsung melabrak Melinda yang diduga menerima suap dari keluarga Kelvin dengan tujuan agar Melinda membantu Kelvin lepas dari jeratan hukum. Namun Melinda mencoba menampik tuduhan tersebut. Di sanalah Noel meminta Melinda bekerja dengan hati dan memihak para korban karena ia juga adalah seorang wanita. That you're angry with me about but threatening me is not going to give you what... Let me take a moment to advise you. Be better at your job. Hypothetically, remove yourself from here. Setelah keluar dari ruangan tersebut, Noel mencoba mencari informasi, di mana ia pun akhirnya menemukan di mana alamat si Kelvin. Malam itu juga diam-diam Noel mendatangi kediaman Kelvin, di mana saat itu Kelvin tengah memulangkan pacar barunya. Disitulah Noel berpura-pura kalau ban mobilnya kempes. Ia pun meminta bantuan Kelvin untuk mengganti bannya. Melihat paras wajah cantik Noel, Kelvin pun langsung dengan sigap membantu. Namun tiba-tiba Noel menyetrum Kelvin. Entah apa tujuannya Noel membawa Kelvin ke kampus. Untungnya situasi kampus malam itu sudah agak sepi dan hanya beberapa mahasiswa yang terlihat, termasuk si satpam kampus yang bernama Dave yang tengah pacaran. Dan apesnya pacar Dave melihat noda darah, di mana Dave langsung melapor ke polisi. Sementara itu Noel terlihat sudah menempatkan Kelvin di gedung olahraga, di mana Kelvin langsung gemetar ketakutan saat Noel memperlihatkan foto Sky. I'm just fucking with you. Sadar dirinya akan dikirim ke dunia lain, Kelvin memohon pengampunan pada Noel. Noel pun langsung terdiam dan tiba-tiba merasa kasihan. Please, I'm so sorry. Please, good guy. Namun tiba-tiba terdengar suara di luar yang membuat Kelvin berteriak meminta tolong. Karena panik, Noel pun menikam leher Kelvin dengan gunting.
Setelah itu, Noel pun langsung kabur dan menghilang di kegelapan. Setibanya di rumah, Sky sempat melihat Noel yang terlihat begitu tergesa-gesa. Keesokan harinya, Detektif Kennedy menemui Sky, di mana ia meminta waktu berbicara perihal Kelvin. Namun Sky menolak berkomentar tanpa ditemani pengacara. Namun saat mendengar Kelvin kini sedang koma di ICU, Sky langsung teringat sesuatu. Calvin was attacked. Good. Sementara itu, Noel yang sedang di kelas didatangi oleh Pak Rudy. Di sana Pak Rudy terkagum-kagum melihat kemajuan Noel. Dan di sanalah Noel pun diminta berpidato di acara kelulusannya nanti. Thank you. You just back to work. Mendengar Kelvin di ICU, Sky yang curiga langsung menggeledah kamar Noel. Di sanalah ia melihat kaos yang penuh lumuran darah. Sky pun terkejut ketika melihat foto dirinya. Saat Noel pulang kampus, Sky langsung menginterogasi Noel perihal foto dirinya. Noel pun dipaksa mengatakan apa yang ia lakukan semalam. Noel pun mengaku kalau ia tak bisa melihat Kelvin bebas berkeliaran setelah apa yang ia perbuat pada Sky. Noel juga mengaku kalau Melinda lah yang membantu menutup-nutupi semua itu demi cuan dari keluarga Kelvin. Noel, what did you do? He hurt you. Then he went back to school. Back to like it never happened. No. They put you in the... Di luar dugaan, Sky mengaku rela menerima semua itu agar dirinya bisa menggapai cita-citanya dan membahagiakan kedua orang tuanya. Sky menambahkan ia sangat menyayangkan tindakan gegabah Noel yang kini membuat semua kembali berantakan. Sky yakin polisi akan mengejarnya karena berpikir kalau dirinya lah yang meminta Noel melakukan itu semua. He's in the ICU. He's gonna tell them. No. He's gonna tell them. How could you be so stupid? Wanted. Was this? Noel pun tersentak dengan apa yang telah ia lakukan. Ia pun akhirnya berkata kalau besok ia akan menyerahkan diri. Sky pun diminta tak perlu khawatir akan hal tersebut. In the morning, I'm gonna go to the station and I'll turn myself in. I'm sorry. I love you. Keesokan harinya, Noel kaget bukan main karena melihat surat dari Sky. Noel pun histeris saat melihat Noel sudah tak bernyawa. Noel benar-benar tak menyangka kalau apa yang telah ia lakukan malah membuat sahabatnya pergi selama-lamanya. Tak lama polisi pun sampai di TKP. Noel pun akhirnya diinterogasi. Di sana Ken bertanya apakah Noel tahu kenapa Sky melakukan bundir. Dan di situ Noel tak mau menjawab apapun. You knew that Sky accused Calvin of rape. He raped her. Do you know why your friend Sky take her own life? Beberapa minggu berlalu, acara kelulusan pun tiba. Seperti permintaan Pak dosen, Noel pun diminta ke depan untuk berbicara. Why art? Maurice, I was painting a sunflower. Di waktu bersamaan, di ruang ICU, Kelvin tersadar. Mendengar cerita dari Kelvin, polisi pun langsung bergerak. Beberapa saat kemudian, Noel melihat Detektif Kennedy di kejauhan. Mata Noel langsung berkaca-kaca dan mengucapkan selamat tinggal pada semua teman dan sahabatnya. Noel langsung mengakhiri pidatonya. Setelah menyalami semua orang dan merayakan momen kelulusannya, Noel pun berjalan ke arah para polisi. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan keberangkatan Noel. Di situ terlihat Noel begitu puas dengan apa yang telah ia lakukan. Dan film pun selesai.
Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.